Rahasia kemerdekaan Indonesia dalam kitab kuno Majapahit. Siapa sangka kunci kemerdekaan Indonesia ada dalam sebuah kitab kuno dari zaman Majapahit. Pada tahun 1945, Perang Dunia II berujung kemenangan sekutu dan kekalahan Jepang di Asia Pasifik. 3 bulan sebelum bom atom Hiroshima, BPUPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, terbentuk. Mereka berkejaran dengan waktu, karena Belanda yang membonceng sekutu dapat merebut kembali Nusantara jika wilayah ini dianggap rampasan perang dari Jepang. Tak ada jalan lain, Indonesia harus segera berdaulat. Namun, menyusun konsep negara sebesar dan seberagam Indonesia tidaklah mudah. Untungnya, kitab Sutasoma dari abad ke-14 memberi kita semboyan Bhinneka Tunggal Ika, sekaligus kunci keberhasilan kemerdekaan kita. Meski Kakawin Sutasoma adalah karya sastra dan bukan catatan sejarah seperti Negara Kertagama dan Pararaton, dalam kolofon atau catatan penulis di bagian akhir, Empu Tantular menyebutkan Majapahit sebagai negara yang berdaulat. Dan itu bukan utopia, apalagi khayalan, karena Majapahit benar-benar eksis didukung bukti-bukti sejarah yang tak terbantahkan. Nah, Bhinneka Tunggal Ika dari Majapahit lalu diserap pendiri bangsa dan ditarik ke lingkup yang lebih luas. Tidak hanya sebatas agama, namun juga mewakili beragamnya suku, bahasa, dan kebudayaan di Indonesia. Yang menarik, Insinyur Soekarno memperkenalkan kata suku yang berarti kaki dalam bahasa Jawa. Ibarat lipan yang badannya satu tapi punya banyak kaki atau suku. Jadi, meski kita berbeda dalam banyak hal, kita tetap satu sebagai bangsa Indonesia. Nah, selain semboyan Bhinneka Tunggal Ika, ternyata Majapahit banyak menginspirasi kemerdekaan kita. Mari kita telisik satu persatu. Konsep negara kebangsaan. Dalam sidang BPUPKI pada 29 Mei tahun 1945, Muhammad Yamin menyebut bahwa negara yang akan mereka bentuk sebenarnya adalah Indonesia ketiga, karena Indonesia pertamanya adalah Sriwijaya dan yang kedua adalah Majapahit. Saat Insinyur Soekarno menggulirkan gagasan negara kebangsaan atau nasionalis stat, beliau pun menegaskan bahwa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit adalah model yang hendak dicontohnya. Tentu ini lebih luas lagi dari sekedar wilayah Hindia Belanda, karena pada masa keemasannya cakupan Majapahit membentang dari ujung utara Sumatera hingga Irian atau Papua. Wilayah Indonesia terdiri dari ribuan pulau dan budaya, namun semua diikat menjadi satu konsep bernama Nusantara. Kesatuan Nusantara yang beragam. Nama Nusantara sudah tercatat sejak zaman Singasari, salah satunya dalam Prasasti Mula Malurung 1255 Masehi. Namun, nama ini semakin populer di era Majapahit karena politik ekspansi yang dikerjakannya. Empu Prapanca kemudian mengabadikan wilayah-wilayah Mandala Nusantara dalam Kakawin Negara Kertagama 1365 Masehi. Nama Nusantara kembali bergaung saat Ki Hajar Dewantara dalam Kongres Pemuda 1928 mengusulkannya sebagai nama negara. Meski nama Indonesia yang terpilih, Nusantara tetap dipertahankan untuk merujuk pada luasnya wilayah dan ragamnya budaya kita. Jadi, sepaket dengan Bhinneka Tunggal Ika, kata Nusantara dari zaman klasik ini mengingatkan kita keberagaman adalah kekuatan. Dan sampailah kita ke warisan berikutnya, Sang Saka Merah Putih. Tahukah Anda, Majapahit juga mewariskan Sang Saka Merah Putih sebagai bendera kita? Bukannya bendera kita asalnya dari bendera Belanda yang disobek bagian birunya? Ya, bisa juga. Tapi, tanpa legitimasi dari sejarah Majapahit, bendera kita mungkin ditolak di dunia internasional karena terlalu mirip dengan Monaco yang sudah menggunakannya sejak 1881. Untungnya, Indonesia bisa membuktikan bahwa merah putih sudah digunakan lama di Nusantara, minimal sejak 1294 Masehi. Menurut Prasasti Kudadu yang dikeluarkan Dyah Wijaya yang berkuasa pada tahun 1293 sampai 1309. Pada saat itu, merah putih memang sudah digunakan sebagai bendera, meski awalnya menjadi panji kerajaan Daha atau Kadiri yang memberontak terhadap Singasari. Selain bendera, lambang negara kita berakar pada Majapahit. Garuda berjuang untuk merdeka. Kisah Garuda yang membebaskan ibunya dari penjajahan para ular banyak dipahatkan di candi-candi era Singasari dan Majapahit. Misalnya Candi Kidal, Candi Suku, dan Candi Ceto yang mengusung tema ruat.
Kisah Garuda mengusung spirit yang sama dengan para pahlawan yang berjuang membebaskan Indonesia dari penjajahan. Maka, ketika panitia PPKI bersidang pada 18 Agustus 1945 guna menyusun UUD 45 sebagai konstitusi Indonesia, mereka pun menetapkan Garuda Pancasila sebagai lambang negara kita. Jadi, apa gunanya kemerdekaan Indonesia dikait-kaitkan dengan Sriwijaya dan Majapahit? Kita tidak boleh lupa, berkat adanya Sriwijaya dan Majapahit, para pendiri bangsa berhasil membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia bukanlah wilayah tak beradab yang ditemukan dan diperadabkan oleh Belanda sehingga berhak dikuasai para kolonis, seperti yang terjadi di Amerika dan Australia. Justru eksistensi Majapahit sebagai kerajaan berdaulat dalam kitab Sutasoma menjadikan bangsa kita punya sejarah sebagai negara yang berdaulat. Jadi, sebagai bangsa berdaulat yang dianeksasi dengan paksa oleh bangsa lain, Indonesia berhak menuntut dunia untuk mengakui kemerdekaannya. Disinilah pentingnya kita punya kesadaran sejarah. Majapahit yang menjadi klimaks dari rangkaian sejarah klasik kita adalah jangkar Indonesia pada kejayaan masa silam. Namun, tak usah lagi kita mengharapkan bangkitnya kembali kejayaan Majapahit. Ia telah hadir di sini saat ini sebagai Indonesia. Dan tidak perlu juga kita mengganti ideologi dan dasar negara dengan yang lain, karena yang kita punya saat ini adalah yang terbaik. Merdeka!